Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Album Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Gulliver's Travels. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan dibintangi oleh Jack Black yang dulu pernah membintangi di film King Kong. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah pernah nonton film ini. Oke, sebelum lanjut filmnya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kita dapat lebih berkembang. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria besar bernama Gulliver. Dia terbangun dari tidurnya. Dia tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi di kota New York. Begitu bangun, dia langsung main sama mainan Star Wars-nya, lalu ngopi, mandi, dan berangkat menuju tempat kerjanya. Gulliver bekerja di sebuah perusahaan surat kabar New York. Di hari itu, dia bertemu dengan karyawan baru bernama Dan. Dan yang kelak akan menjadi bosnya ini ditempatkan di departemen surat. Di saat mereka mengirimkan surat-suratnya, Gulliver bertemu langsung dengan seorang jurnalis cantik bernama Darcy. Gulliver udah jatuh cinta sama Darcy selama bertahun-tahun, tapi nggak pernah mau mengakuinya. Kemudian di hari itu, terlihat Gulliver sedang bermain gitar hero di tengah bekerja. Lalu datang Dan yang memberitahu Gulliver sebuah pemberitahuan. Ia mengatakan kalau dia udah dipromosiin menjadi kepala departemen surat pas di hari pertama dia bekerja. Mengetahui itu, Gulliver pun jadi lemas. Karena Gulliver sendiri yang udah kerja di departemennya selama bertahun-tahun, nggak ada seorang pun di sana yang menghormatinya. Dan bilang kalau Gulliver takut untuk berbicara dan selamanya nggak akan pernah berkembang hidupnya selain bekerja terus di ruangan suratnya. Selanjutnya Gulliver keluar dari ruang kantornya dan melihat Darcy yang sedang lembur. Ia coba mengumpulkan keberaniannya buat nembak Darcy, namun akhirnya nggak jadi dan dia pun ambil sebuah kertas lamaran sambil keluar dari ruangannya. Darcy bertanya apakah dia mau melamar menjadi penulis perjalanan. Gulliver menjawab ya aja sambil gugup. Dan dia pun kini harus mengirimkan tulisan perjalanannya keesokan harinya. Kemudian Gulliver kembali ke apartemennya. Dan ia pun berpikir keras. Sampai muncullah sebuah ide brilian untuk mengcopy paste beberapa artikel perjalanan lain di internet. Keesokan harinya Gulliver menyerahkan tulisannya ke Darcy. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Darcy menjadi terkesan dengan keterampilan menulisnya. Kemudian dia memberi Gulliver tugas baru, yaitu untuk melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda, serta menulis artikel tentang legenda kapal yang menghilang secara misterius di sana. Karena Gulliver ingin membuatnya terkesan, akhirnya Gulliver pun setuju. Singkat cerita, akhirnya Gulliver terbang ke Bermuda, dan sesampainya di sana, ia dijemput oleh seorang pria di sana. Pria itu membawa Gulliver ke perahu sewaannya dan menunjukkan cara menggunakannya. Perjalanannya cukup mudah karena perahunya sudah diset untuk Gulliver. Dan Gulliver pun akhirnya berlayar menuju segitiga Bermuda. Gulliver pun sangat menikmati perjalanan tersebut sampai ia ketiduran dan terbangun dengan gelombang besar serta badai laut yang menerjang dan menyeretnya. Nah, Gulliver yang pingsan akhirnya tersadar. Tapi keanehan terjadi karena Gulliver ini tiba-tiba terbangun dan terikat di antara orang-orang yang sangat kecil. Si pemimpin pasukan yang berdiri di atas Gulliver memperkenalkan dirinya bernama Jenderal Edward yang berasal dari daerah bernama Lilliput. Gulliver yang bingung sontak berteriak ketakutan dan melepaskan dirinya secara paksa, berharap bahwa ini adalah mimpi. Jenderal Edward dan pasukannya pun dengan cepat berhasil menumbangkan Gulliver. Sampai akhirnya ia tertangkap dan diarak melalui jalan-jalan istana Lilliput untuk dibawa ke hadapan keluarga kerajaan, Raja Theodore, Ratu Isabel, dan Putri Mary. Para anggota kerajaan itu sangat penasaran ingin melihat pria besar yang ada di negerinya tersebut. Gulliver pun akhirnya tahu bahwa ia sekarang berada di Pulau Lilliput. Gulliver yang dijuluki The Beast oleh Lilliput akhirnya harus dirantai di penjara bawah tanah di tepi laut. Di sana, dia bertemu dengan sesama tahanannya yang bernama Horatio yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Edward karena hubungannya dengan Putri Mary yang tidak sah.
Mereka berdua lalu mengobrol, tetapi tiba-tiba Edward datang dan mendengarkan mereka gibah tentang Edward. Cie, tukang gosip. Singkat cerita, Gulliver dipekerjakan untuk membajak ladang oleh Jenderal Edward. Ia dikontrol oleh Jenderal Edward. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang dari Blue Vision, musuh dari negara Lilliput, mengintai dan mencoba untuk menyerang negeri Lilliput. Sehingga lonceng peringatan berbunyi yang menandakan serangan dari Blue Vision. Kemudian dengan kontrol dari Edward, Gulliver pun segera beranjak ke istana. Jenderal Edward pun segera pergi untuk menyelamatkan sang putri. Tapi Horatio tahu dia nggak bisa mencapai putri tepat waktu dan memohon bantuan pada Gulliver. Horatio pun membebaskan teman besarnya dari rantai. Bersama-sama mereka pun pergi ke istana. Pertama-tama ya, Gulliver mencoba menjatuhkan mata-mata musuh ke kolam yang ada di sana. Tetapi tiba-tiba musibah kembali menimpa istana karena istana pun ikut terbakar. Nah, si Gulliver dengan kepintarannya pun melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan untuk bisa memadamkan api dan menyelamatkan sang raja, yaitu singkat cerita, akhirnya sang raja selamat. Walaupun ia harus basah karena siraman ilahi dari Gulliver. Dan karena sekarang sang raja selamat, ia pun menganggap Gulliver sebagai penyelamatnya. Dan karena hubungan Gulliver dan istana sudah membaik, mereka pun mengajak Gulliver untuk datang ke pestanya. Gulliver pun menerimanya dengan syarat Horatio harus ikut. Pesta pun dimulai. Di meja makan, mereka berbincang-bincang mengenai negeri asal Gulliver. Gulliver lalu menceritakan kalau ia berasal dari New York, dan ia juga bercerita bahwa di New York ia adalah presiden paling keren. Selain itu, Gulliver juga meminta Lilliput untuk mencari kapalnya dan memanfaatkan Lilliput untuk membangun rumah impiannya di tepi laut. Para orang-orang kecil itu pun saling bahu-membahu mengabulkan keinginan Gulliver. Hidup terasa sangat indah untuk Gulliver karena ia mendapat rumah mewah tepi pantai, bioskop, dan teater pribadi yang dapat ditonton bersama dengan semua orang Lilliput. Dan bisa kita lihat kalau penduduk pulau kagum dengan cerita tentang hidupnya Gulliver, yang mana semuanya berasal dari adegan film terkenal. Warga Lilliput sangat menyukai kisah hidup Gulliver, terkecuali si Edward. Suatu hari Horatio dan Gulliver saling ngobrol dan bercerita mengenai kisah hidup Gulliver. Horatio lalu meminta Gulliver untuk mengajarinya cara memenangkan hati sang putri. Gulliver lalu akhirnya setuju nih. Horatio pun dengan bantuan Gulliver menemui sang putri dan mengombalinya. Nah, karena gombalan maut itu, Horatio pun sukses mendapatkan hati sang putri dengan bantuan Gulliver. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Para pasukan Lilliput akhirnya menemukan kaleng peninggalan milik Gulliver. Dan Jenderal Edward sendiri langsung menemui Gulliver serta memberitahu kalau ia sudah menemukan kapalnya. Kemudian Gulliver pun segera menghampiri kapalnya dan meminta para Lilliput untuk memperbaiki kapalnya. Para Lilliput yang penasaran melihat handphone milik Gulliver dan membukanya. Gulliver yang akhirnya menemukan HP-nya menerima beberapa pesan dari Darcy yang mengungkapkan kekesalannya pada Gulliver yang mengcopy paste tulisan perjalanannya dan membuat Darcy kerepotan. Sehingga ia harus melakukan perjalanan wisata ke Bermuda. Karena kejadian ini, Gulliver pun menyadari kesalahannya dan tidak ingin kembali. Namun sang putri yang peduli dengan Gulliver akhirnya mengerti nih kenapa Gulliver sedih. Sang putri juga mengungkapkan kalau ia mencintai Horatio. Perbincangan ini guys bisa dibilang sangat intens dan romantik karena mereka berdua saling curhat. Pagi harinya, Jenderal Edward menemui sang raja dan berkata kalau ia nggak percaya dengan Gulliver, apalagi saat ia meminta untuk tinggal di negeri Lilliput. Namun sang raja yang sudah sangat menyukai dan percaya dengan Gulliver akhirnya malah mengangkatnya untuk menjadi jenderal utama dan menurunkan posisi Edward sebagai wakil jenderal. Edward tentu saja stres nih dan marah-marah sendiri. Ia lalu dengan sengaja menurunkan pertahanan negeri Lilliput agar para pasukan Blue Vision bisa menyerang negeri Lilliput. Dan benar saja, serangan demi serangan dilontarkan orang-orang Blue Vision ke negeri Lilliput. Dan kemudian Gulliver yang sedang santai akhirnya mendapat kabar kalau negeri Lilliput sedang diserang. Ia dengan sigap bangun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju laut. Gulliver dengan dukungan dari para Lilliput segera masuk ke perairan. Dia menyeberang ke laut menuju ke kapal Blue Vision. Dan Gulliver sendiri yang sebenarnya ini nggak pingin menyerang siapa-siapa, meminta pasukan Blue Vision untuk melakukan gencatan senjata dengan musuh. Si Gulliver akhirnya berpura-pura untuk menyerang Blue Vision. Tapi karena kesalahpahaman,
Blue Vision malah menyerang Gulliver dan bola meriam pun dilontarkan. Namun perut Gulliver malah menyerap semua cannon fire. Dan kemudian seperti pita elastis guys, yang bisa lo tebak, ia menembakkan logam kembali ke kapal. Dan Gulliver pun memanfaatkan hal ini. Ia mengambil kail kapal milik Blue Vision, lalu menarik armadanya menjauh. Ya, karena hal inilah Gulliver semakin memperkuat ikatannya dengan orang-orang kecil di Lilliput. Semua orang meneriaki dan menganggap Gulliver sebagai pahlawan. Karena jasa Gulliver ini, ia lagi-lagi mendapatkan hidup yang sangat indah. Lalu, karena Gulliver ini sudah menjadi ikon negeri Lilliput, ia pun mencoba untuk mengubah kota dan gaya hidup negeri Lilliput agar mirip dunianya. Selain itu, Gulliver juga sekarang mendapatkan seragam baru, dan ia bisa dibilang sering sekali menghabiskan waktunya untuk bermain musik bersama dengan Horatio. Di sini, Horatio merasa kalau Gulliver ini terlalu banyak bermain. Ia pun menyuruh Gulliver untuk melatih pasukannya, namun si Gulliver ini malah membalikkan omongannya dan menyuruhnya untuk lebih fokus kepada sang putri. Di sisi lain, Edward pun masuk ke dalam ruangan sang putri. Mereka berdua tiba-tiba berantem. Lalu sang putri mengungkapkan hal yang gak bisa Edward terima, yaitu bahwa dia mencintai Horatio. Sang putri pun berteriak dan menyuruh Edward untuk keluar. Sementara di kota Lilliput, rame-rame orang berlalu lalang dan menikmati hiburan yang ada. Edward yang merasa tersaingi dengan Gulliver mendapat ide jahat. Ia pun kabur ke daerah musuh dan menghadap Raja Blue Vision. Ia mengkhianati negaranya sendiri demi nafsu egoisnya. Selain itu, ia juga memberikan musuh prototipe untuk membuat robot yang dapat mengalahkan Gulliver dengan mudah. Sekarang kita kembali ke kota Lilliput. Sang putri dan Horatio kini berpacaran di tengah keramaian orang. Si putri ini lalu meminta Horatio untuk datang ke pesta dansa. Tapi, entah mengapa ada hal asing di sini karena sang putri merasa kalau Horatio ini bukanlah Horatio yang ia kenal. Di saat para orang-orang sedang bersenang-senang, tiba-tiba Edward kembali ke Lilliput untuk menantang Gulliver berduel di dalam robot setinggi 6 kaki. Bisa dibayangin gak tingginya seperti apa? Mereka pun akhirnya berduel tuh. Karena si Gulliver kalah, si Edward ini memberi Gulliver smackdown dan membuat Gulliver mengakui bahwa yang dia ceritakan selama ini adalah kebohongan. Lalu setelah itu, Gulliver pun dibuang ke pulau yang gak mereka bicarakan. Ia diikat di rakit besar dan sesampainya di negeri itu ia sangat kaget ketika mengetahui kalau dirinya menjadi sangat amat kecil. Sementara itu, Blue Vision mengendalikan Lilliput dan menurunkan segala pernak-pernik yang berhubungan dengan Gulliver. Nah, apa kalian ingat si Darcy yang juga harus menerima tugas menulis? Sekarang ia terjebak dan terdampar di pulau Lilliput. Dia ditangkap oleh Jenderal Edward. Lalu kembali lagi ke Gulliver yang sekarang terbangun di dalam rumah besar milik seorang raksasa. Dirinya di situ dianggap sebagai boneka oleh anak kecil raksasa itu. Dia dipermainkan ke sana dan kemari, ya pokoknya mirip banget lah dengan boneka. Si Gulliver yang lelah akhirnya melihat salah seorang berpakaian pilot. Nah, setelah dibuka ternyata itu bukan boneka, melainkan orang yang telah menjadi mayat. Kehidupan Gulliver di sini begitu mengenaskan, apalagi dengan raksasa besar itu. Selanjutnya, pagi hari pun tiba. Gulliver terbangun dan kaget melihat Horatio yang sudah ada di rumahnya. Horatio meminta Gulliver untuk enggak berbohong lagi dan memintanya untuk kembali ke rumah. Gulliver pun dengan semangat barunya akhirnya mendengarkan Horatio dan membebaskan diri menggunakan parasut. Malam harinya, sesampainya di negeri Lilliput, Gulliver menemukan Darcy di rantai di ruang bawah tanah. Ya, jadi dia berterus terang tentang latar belakangnya dan perasaannya pada Darcy. Dengan penuh keberanian, sekarang dia membebaskan semua orang-orang dan pergi untuk menantang Jenderal Edward berduel. Edward di dalam robot raksasanya bersiap untuk menyerang Gulliver. Pertarungan tersebut ya bisa dibilang menurut gua begitu lucu karena si Edward memiliki senjata baru, yaitu listrik. Dengan bantuan dari Horatio, akhirnya Gulliver berhasil menumbalkan Edward dan memenangkan duel tersebut. Singkat cerita, semua orang di negeri Lilliput sangat gembira dengan kemenangan dari Gulliver. Horatio pun akhirnya berhasil mendapatkan hati sang putri. Dan kini, Darcy yang udah tahu perasaan Gulliver akhirnya memilih untuk bersamanya. Namun saat-saat bahagia itu tiba-tiba terganggu karena Edward kecil berusaha menculik sang putri. Untungnya, si putri sudah pandai berkelahi dan membuat Edward pingsan. Sedangkan Gulliver akhirnya berciuman dengan Darcy. Dan sesudah itu, Gulliver mencoba untuk mendamaikan kedua negeri tersebut
dengan memberitahu bahwa perang itu nggak ada artinya sama sekali. Untungnya orang-orang kecil-kecil itu mau mendengarkan Gulliver, dan semua orang pun berdansa diiringi lagu yang Gulliver nyanyikan. Yeah, what is it good for? Absolutely. Hey, what can give life? Yeah. What is it good for? Singkat cerita, kini Gulliver pun kembali ke New York. Di situ ia sudah menjadi pacarnya Darcy dan berniat untuk memulai perjalanannya lagi ke Nugini. Sementara Dan masih menjadi karyawan surat dan memiliki bawahan baru. Di akhir film kita bisa melihat koran atau artikel yang diterbitkan oleh Gulliver mengenai Pulau Lilliput, dan cerita pun berakhir. Film ini cukup menarik untuk ditonton. Terdapat pesan menarik dari film ini, yaitu bahwa keberanian, tanggung jawab, serta kejujuran itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya sudah, segitu saja dulu ya guys. Saya Uncle Hen undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.